الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, menjadikan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram. Salat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai hadis nomor 164. Masih berbicara tentang kaitannya dengan orang yang meninggal dunia. Insyaallah ini nanti terakhir. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 164 ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, al mayyit, jenazah itu, mayit itu, yu'adzabu fi qabri, akan disiksa di kuburnya itu, bima niha alaihi, bima dengan sesuatu, niha alaihi yang dia itu disambat-sambati. Niyaha itu pernah kita bicarakan. Niyaha itu menangisnya orang yang ditinggal meninggal dunia. Cara menangisnya itu dengan menjadi-jadi, dengan menapuk-napuk pipi, ya, dengan merobek baju, dan dengan mungkin kalau di sana itu menaburkan debu di kepalanya. Nah, ini namanya niyahah yang macam ini. Ini kalau orang meninggal itu, yang hidup itu sampai begitu menangisnya, itu yang mati itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih. Ini kalau memang melihat teksnya ini kan ya disiksa kalau memang yang hidup itu niyahah. Ya, ini ada dua persoalan. Satu, mayit yang dikubur disiksa. Yang satu, perbuatan orang yang di dunia tadi, yang perbuatan itu bertentangan dengan syariat, yang perbuatan itu ada kaitannya dengan kematian. Nah, ini perbuatan tadi itu melanggar aturan, melanggar syariat, karena tidak boleh niyakah itu. Kalau menangis sih boleh saja karena menunjukkan kesedihan, tapi kalau menangis sampai menjadi macam ini tidak boleh. Ini orang yang meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi korelasinya itu kan perbuatan orang yang di dunia, perbuatan yang ada kaitannya dengan kematian, yang perbuatan tadi itu amat sangat negatif, dilarang oleh syariat, oleh agama. Ini orang yang mati itu mendapatkan akibat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau mungkin positif juga mungkin ada dampaknya.
Kalau ini negatif ada dampaknya, kalau positif saya yakin juga ada dampaknya kalau kita mau mafhum mukhalafah. Nah, di ini Syekh Alwi Al-Maliki ini beliau menafsirkan dengan bagus. Ini kalau tadi ini al-mayyit yu'adzab fi qabri bisababi bukai ahlihi. Ini ya. Di mayit yang di kuburan itu akan disiksa disebabkan karena menangisnya keluarganya, menangisi ini. Nah, beliau mengkaitkan bisa disiksa itu kalau idza awsahum bidzalik. Kalau dia itu berwasiat, aku engko nek mati tolong sampean tangisi. Nah, berwasiat macam itu, idza awsahum bidzalik. Karena apa? Waqad kanal isa bidzalika min awaidil jahiliyah allati hadamal Islam. Ini karena pesan macam ini, pesan supaya ditangisi ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan orang umat-umat Arabiah, bangsa-bangsa Arab sebelum Islam itu datang. Yang kebiasaan inilah yang ingin dihancurkan oleh Islam, yang akan dirubah. Kan jelas kan hadisnya kan buistu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan. Jadi kalau yang jelek ya dirubah. Ini perbuatan-perbuatan macam itu ada pada masa jahiliyah. Oleh karena itu faman auso bi ayyabkiya alaihi ini fa innahu yu'adzabu bi mujarradil isa alaihi. Kalau ada orang itu pesen, saya nanti kalau menikmati wasiat, tolong nanti datangkan orang untuk menangisi saya. Walaupun ketika dia mati tidak ada yang menangisi, tidak ada yang niyaha, ini mayit tadi tetap disiksa hanya bimujarrodil isa. Hanya karena dia berpesan itu saja dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun yang dipesan itu tidak mau ngelakoni karena pesannya jelek. Ini fa ini muntasala amrohu wa baqo udziba ala amraini. Kalau memang dia itu berpesan kemudian dilakukan oleh yang hidup, ini maka yang meninggal itu akan disiksa 2 kali lipat. Yang pertama karena berpesan tadi, yang kedua karena pesannya itu dilakukan. Ini dilakukan ini. Nah, jadi alasannya li anna fi'lahu ini wan niyaha bisa babi amrihi. Ini karena ini sebab karena perilaku orang-orang di dunia tadi, karena pesannya pesannya sang mayit tadi. Nah, amma idza lam yusil mayit. Nah, ini kalau mayitnya tidak pesan, itu dalam kitab lain ada begini. Kalau dia tidak pesan, tapi kalau itu merupakan budaya daerah itu dan dia diem saja padahal dia bisa melarang, maka dia juga seakan-akan membiarkan budaya macam itu, juga berarti dia itu ridho nanti kalau ditangisi. Nah, jadi kalau sudah budaya dia harus melarang atau pesan jangan sampai ditangisi yang menjadi. Kalau tidak boleh menangisi menjadi, kok bukan berarti terus harus senang? Ya tidak. Senang ya tidak boleh. Masa ada orang mati terus senang. Itu juga bertentangan sama sekali. Mestinya atau kalau ada kematian kita juga sedihlah. Kita harus, dan sikap kita harus ridho akan kematian tersebut, karena kematian kehidupan itu yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematiannya dan kehidupan miliknya Allah. Kita itu hanya menjalankan. Kita itu hidup
tapi tidak punya kehidupan. Kita hidup, tapi hidup itu bukan milik kita. Nah, kalau milik kita kan kita gandoli, cuma mati sik kan bisa. Buktinya kita tidak bisa gandoli. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika sudah datang pasti akan jalan. Ridho tidak ridho, senang tidak senang, itu mesti ke sana. Itu aja. Nah, ini kalau memang di sini amma idza lam yusi al mayyit bi ayuna alaihi fala yu'adzab bi niyahati ahlihi alaihi. Kalau dia itu tidak pesan dan ketika hidup dia sudah tidak setuju kalau ada orang meninggal itu sampai ditangisi sampai menjadi-jadi, kok tetap dia itu ditangisi, maka fala yu'adzab, mayit tadi tidak disiksa di kuburan itu berdasarkan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini ya. Jadi kalau sang mayit itu tidak mau ditangisi ketika di hidupnya itu sudah pesan kalau saya mati nanti jangan ditangisi. Kalau ada budaya begitu dia sudah tidak setuju, kok ketika dia mati tetap ditangisi orang ketika hidup itu, maka dia itu tidak disiksa. Ini jadi yang disiksa itu menurut penjelasan tafsir, ini tafsirul hadis. Yang jelaskan tafsir ini ada sebabnya. Jadi disiksa itu kalau dia itu berpesan. Satu. Kedua, kalau di daerah itu ada budaya macam itu, ketika dia hidup tidak mau melarang, berarti ketika hidup dia itu ridho dengan budaya macam itu. Maka dia ketika mati, budaya itu berlaku, maka dia tetap kena siksa. Pun ini hadisnya macam itu ya. Nah, ini juga memang ada ya. Jadi kata dalam hadis lagi di sini kan di bawahnya walahuma nahruhu min Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ada hadis yang meriwayatkan yang teksnya isinya sama, cuma teksnya berbeda. Padahal hadis ini sudah muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu sudah luar biasa karena sudah riwayat Bukhari Muslim. Nah ini, tapi ada juga riwayatnya yang lain, ya ini bunyinya begini, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul begini, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin. Sesungguhnya membohongkan kepada saya itu tidak sama dengan membohongkan kepada orang lain. Tidak sama. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi kok kita membohongkan, kita tidak percaya, itu beda dengan kita ada orang ngomong terus kita tidak percaya. Itu beda nilainya. Nah, nih man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa membohongkan saya secara sengaja, tidak percaya kepada saya dengan sengaja, mengatakan apa yang saya katakan itu tidak benar dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka sebaiknya dia itu mencari tempat nanti di api neraka. Maksudnya apa? Jadi apapun yang dikatakan oleh Nabi kita percaya. Inilah yang dikatakan iman kepada Nabi. Jadi iman kepada Nabi itu bukan hanya iman kepada risalah. Saya percaya bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Percaya toh? Ya percaya. Kalau kita mengatakan percaya kepada Muhammad Rasulullah itu juga percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah. Percaya apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Percaya apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya begitu.
Ya keliru kalau kita hanya percaya kepada Nabi, ngomong toh, tapi apa yang dikatakan Nabi kita tidak percaya, tidak kita ikuti. Ya sama dengan tidak percaya. Pernah saya katakan kan, seperti kita lah, kita punya guru kita ngomong, nah kalau kamu ingin sukses kan belajar sama saya matematika, guru matematika. Kalau kamu ingin sukses belajar matematika sama saya, tolong nanti PR itu sampean kerjakan. Apa yang saya berikan PR kepada sampean, latihan itu sampean kerjakan. Sampean percaya gurunya, saya muridnya, dia guru saya. Cuma ketika diperintah nggarap PR gak pernah mau lah, apa nggarap PR, itu sama saja dia tidak percaya kepada gurunya. Nek percaya gurunya guru matematika enggak PR ya enggak mengakui itu guru ya. Nah, kan ingin sukses seperti gurunya, mestinya macam itu. Terus ini sami'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man niha alaihi yu'adzab bima niha alaihi. Ya. Ini akhirnya sama, cuma ada tambahannya. Rasul bersabda, saya mendengar ini Rasulullah itu bersabda, barang siapa ditangisi menjadi-jadi ketika dia meninggal dunia, maka yu'adzab bimani alaihi. Orang yang mati itu akan disiksa disebabkan karena ditangisi orang yang masih hidup. Tapi niyahah tadi, nangis yang menjadi yang luar batas. Oke. Nah ini ya, ini fikul hadisnya, ini kesimpulannya hadis ada dua. Pertama, isbatu adzabil qabri. Azab kubur itu ada. Soalnya di dunia itu ada yang mengatakan azab kubur tidak ada. Mati ya mati sudah. Wah mati ya sudah. Siksa nikmatnya di dunia itu, katanya nikmat di dunia itu penak, itu berarti dia dapat nikmat swarga. Di dunia kangelan itu berarti neraka. Mati ya sudah. Oh ada keliru, itu pendapat yang keliru, karena hadisnya jelas bahwa nanti ketika kematian itu mesti ada isbatu adzabil qabri. Ada hadis ini menetapkan siksa kubur itu ada, walaupun ya kita kan belum mengalami semua, tapi kita harus yakin. Nah, dari bahwa ini ada, yakinnya karena apa? Karena ada sabda Nabi. Tadi ada mangkadzaba aliyya muta'ammidan tadi. Nabi mengatakan disiksa itu di kuburan ada siksa. Hadis lain ada kan, inna amata adzabil qabri min rausil baul. Itu kan ada sungguhnya sangat pedihnya siksa kubur itu, sangat dan tidaknya adab kubur itu salah satunya disebabkan karena rausil baul, percikan air kencing. Oleh karena itu kalau kencing hati-hati, mercik kena baju, kita tidak tahu bahwa itu najis, bawakan itu najis, terus kita pakai sholat. Dan ini sembrononya macam itu termasuk salah satu indikator amata ada sangatnya atau sangat pedihnya adab kubur. Yang kedua, al-mayyit fi qabrihi bisababi bukai ahlihi idza auso bidzalik. Mayit itu akan disiksa di kuburannya disebabkan karena nangisnya keluarganya idza auso bidzalik, kalau dia berpesan untuk itu. Ini au kanat sunnatuhum wa tariqatuhum, atau menangis itu sudah merupakan kebiasaan masyarakat itu, budaya masyarakat itu, idza aqarra alaihi ahluhu fi hayatihi. Dia itu ketika hidup ya sudah menetapkan itu, tidak mau melarang, tidak mau merubah budaya yang salah itu. Nah begitu itu kalau meninggal kok ditangisi dengan jadi ini juga tetap mendapat adab
kubur. Nah, oleh karena itu dengan hadis ini mari kita hati-hatilah. Boleh sedih. Nabi juga sedih ketika ditinggal mati oleh putra beliau namanya Ibrahim. Nabi menangis. Menangis. Tetapi namanya Nabi ya tidak menjadi sedih karena berpisah. Tidak apa-apa. Tapi jangan menjadi-jadi. Sebaliknya menurut saya ini kebalikannya. Ini senang itu juga tidak boleh. Mosok orang mati senang kan saru ya, ini orang meninggal terus ketawa terbahak-bahak. Padahal yang mati itu masih ada. Jangan. Nah, berikutnya An Anasin radhiyallahu taala anhu qal syahidtu bintan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfan war rasul jalisun inda qabri faraitu ainaihi tadma'ani rawahul Bukhari. Ini saya menyaksikan ya ini putri beliau ini Nabi Tudfan ini dimakamkan. War Rasul ini jalisun indal qabri. Nabi ketika itu duduk di samping kuburan. Duduk di samping kuburan itu. Ini Farah itu aina ini saya melihat kedua mata beliau itu tadma'ani mengeluarkan air mata. Rawahul Bukhari. Ini. Nah, di sini saya bacakan maknanya saja. Saya baca aja ini. Al-maut, kematian adalah amrun qaddarahullahu 'alal ibad. Jadi kematian itu suatu persoalan yang sudah ditetapkan oleh Allah pada hamba-hambanya. Jadi kematian itu suatu ketetapan Allah. Seperti saya katakan tadi, kehidupan dan kematian itu miliknya Allah. Kita hidup tapi tidak memiliki kehidupan. Yang miliki Allah. Jadi sewaktu-waktu Allah mengambil kehidupan dari kita, maka mati lagi kita. Karena kita kalau tidak hidup ya mati. Oleh karena itu fal wajib ala ahlil mayyit, kewajiban pada keluarga orang yang meninggal dunia adalah ar-ridho bil qada wal qadar. Ini diridho dengan ketetapan Allah. Ada ridho, ini ketetapan Allah. Idza jaa ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Diganduli enggak bisa. Dikongkon ndang mati ya ora iso. Nek ora wayahe mati. Wis lara nemen, ya gak ndang mati-mati. Ora iso mati kalau belum masanya mati. Demikian juga diganduli karena wong apik. Kenapa kok ndang mati? Ya ora iso. Karena kematian itu milik Allah. Jadi pertama itu ridho. Ini yang kedua wa taslim li amrillahi azza wa jalla. Dan menyerah pada persoalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Itu mati. Waqat rakhasus syari, ya ini cuma syara itu, agama itu memberi kemurahan. Nah, ini fil buka alal mayyit. Ini ada tarkhis. Menangisi mayit itu boleh. Ba'da mautihi, setelahnya mesti mayit setelahnya mati. Itu boleh menangis. Tapi biduni raf'i sautin wala niyahatin, dengan tanpa mengeraskan suara. Jangan keras-keras suaranya. Boleh nangis tapi jangan keras-keras suaranya. Wala niyahatin, ini dan tidak boleh sambil niyahah merobek-robek baju. Mungkin tanda penyesalan, nggak tahu kalau di Indonesia apa tanda penyesalan itu. Kalau di Arab itu menyesal itu bajunya dirobek. Ini budaya, mungkin ada budaya lain di sini nggak tahu. Mungkin kalau di sini ngeplaki gini atau dodoki, nah itu nggak tahu. Itu pokoknya tanda penyesal yang nemen, itu nggak boleh. Jadi dengan perilaku yang tidak bagus. Wala durbi khudud, ini tidak boleh napu pipi. Au syakil juyub, ini
Tadi sudah sama ini. Li'anna dzalika min awaidil jahiliyah. Ini budaya-budaya jahiliyah. Ataupun di sini imarah al-sukhti, tanda-tanda kemarahan, enggak terima, enggak boleh lah kita mati kok tidak ada orang mati kok kita tidak terima. Wong kita tidak punya kematian, tidak punya kehidupannya, mati ya sudah. Enggak boleh, itu imarah, tanda-tanda tidak terima pada qada dan qadarnya Allah, tidak boleh. Ini jadi ini amal buka, kalau menangis semacam itu hukumnya fadzalika haram minadz dzunubil kabair, termasuk haram dan dosa-dosa, termasuk dosa besar. Ini pun ini yang meninggal itu konon adalah putrinya Nabi yang diperistri oleh Utsman bin Affan, yang namanya di sini Ummi Kulsum, putri Nabi Ummi Kulsum ketika wafat ini istrinya Utsman bin Affan. Kan Utsman itu menantunya Nabi. Nabi itu duduk. Jadi sambil menanti penyelesaian, di sini ada saya bacakan aja fikul hadisnya. Jawazul buka, boleh ya menangis. Tadi pertama al-mayt, tapi bidu di ta'didil mahasin, tanpa menyebutkan kebaikan jenazah itu. Pokoknya nangis sedikit boleh lah. Ini. Yang kedua, jawazul julus indal qabri intidaran litatmimit tafni. Jadi sambil menanti pemakaman itu selesai, Nabi itu duduk di samping kuburan. Ini terus ini oke, itu dua. Ini dari khirsus sahabat ala naqli akhwal. Jadi ini sahabat itu amat sangat punya kemauan keras untuk menyampaikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tadi sampai duduk di Nabi nangis, Nabi duduk, itu dijelaskan. Jadi boleh duduk sambil menanti pemakaman pun itu. Berikutnya sekarang an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil lail. Kamu jangan memakamkan mayit itu pada waktu malam, tidak boleh. Nanti illa antattaru, kecuali terpaksa. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fil Muslim. Ini teks aslinya itu menurut riwayat Imam Muslim. Walakin qal, ini Jabir, zajara ayak burujul bil labdi, ini zajara ayak buro, melarang Nabi itu seseorang memakamkan jenazah pada waktu malam itu hatta yusolliya alaihi, sehingga jenazah itu disolatkan. Nah ini mungkin kasusnya dulu itu ketika malam-malam itu ada hak-hak mayit yang tidak dilakukan. Nah, ini hak-hak mayit yang tidak lakukan. Nah, ini. Jadi ini saya bacakan juga biar kena al aslu fi dafnil mayit, ya. Hukum pertama memakam mayit itu ayyakuna naharon, yang baik pada waktu siang hari. Nanti di akhir nanti saya bacakan lengkap. Siang hari yang baik. Wa huwa afdal, itu lebih utama. Alasannya apa? Wa dzalik li anna tafna lailan fi madinatu khusulit taksir fi haqqil mayyit. Nah, ini ya. Ini dulu, kalau sekarang mungkin tidak ada lah ini. Karena kalau menanam mayit pada waktu memakamkan jenazah pada waktu malam, itu ada madinatu khusulit taksir fi haqqil mayyit. Ada hak-hak mayit yang mungkin tidak terlaksana dengan baik. Nah, ini contohnya imma biqillatil musallin alaihi, mungkin yang sholat hanya sedikit. Kalau malam-malam ya mungkin sekarang di kota enak ya ada. Kalau mungkin ketika itu di Madinah
pada masa Nabi rumah itu jauh ya, tidak ada listrik. Nah, ini kan ya mestinya orang itu akan malas untuk datang. Itu otomatis. Itu taksir. Jadi yang baik itu kemarin kan sudah di awal kita jelaskan, yang baik jenazah itu, yang baik itu yang mengiringi banyak, yang menyolatkan banyak. Itu baik. Maka boleh ketika ada orang meninggal itu kita umumkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tadi supaya yang mendoakan banyak, yang menyolatkan banyak. Kemarin sudah saya terangkan ini. Ini berfaedah tidak hanya kepada mayit, kepada orang yang takziah itu juga mendapatkan pahala. Kalau dia mau nyolatkan, dia mau menanam, itu pahalanya sama dengan kirotoni, sama dengan pahalanya 2 gunung yang besar-besar. Jadi orang yang takziah dapat pahala. Orang yang meninggal itu juga dapat syafaat, pertolongan disebabkan karena orang yang mendoakan tadi. Jadi mayitnya juga dapat, keluarganya juga dapat. Keluarganya merasa terhibur karena yang ikut takziah banyak. Jadi itu simbiosis mutualis betul itu, bagi yang datang, bagi jenazah dan bagi keluarga. Nah ini kalau malam, nah ini yang datang sedikit, jadi hak-hak mayit itu akan kurang. Ini. Atau begini, au bi adamil ihsani takfin. Nah ini kan ya. Atau mungkin mengafani tidak sempurna, orang kita bengi-bengi, nah gitu. Nah, kalau sekarang enggak, ini dulu, mungkin dulu ke sana ini. Au bi adami khuduri man yurja du'a'uhu wa khuduruhu. Ataupun ini tidak hadirnya orang yang diharapkan datang. Orang yang diharapkan doanya itu, kehadirannya diharapkan datang, doanya diharapkan ternyata tidak datang kalau malam hari. Oleh karena itu yang baik siang. Atau li'annal malaikatan nahar ar'ab minal malaikatil lail. Kama ja'a fi dzalika, kama ja'a dzalika fi athar. Atau mungkin malaikat itu beda. Malaikat siang itu lebih bagus, lebih rauf, lebih beli kasihan daripada malaikat malam. Penjaga siang itu lebih baik, atau bukan baik ya, lebih belas kasihan daripada penjaga malam. Penjaga malam lebih kereng daripada penjaga siang. Malaikat semacam itu. Kama ja'a dzalika fil athar. Ini ada hadisnya katanya ini. Ini atau lagi ini, awil khauf alal mubasyirin lidafni min hawamil qabri. Ini atau takutlah bagi orang yang nanam itu akan binatang-binatang melata yang ada di kuburan itu. Mungkin ada ular, mungkin ada, kalau malam kan masanya itu sopo. Ini sing ngeduk, khawatir nanti dicokot ulo, cokot kolo jengking. Itu ya kalau sekarang terang mau berapi ini kasus ini kan ini. Atau mungkin kuburan di sana yang jauh di desa kita kan, desa kan kuburan jauh dari di desa, nggak ada penerangan. Ini. Nah, jadi cuma amma tabnul lailan faqat rakhasus syahrik fihi li hajatin. Kalau ada kebutuhan itu boleh. Ini contohnya ka khaufi taghayyuril mayyit. Kalau mayitnya ditunda lama-lama takut berubah. Lau ta'akhkharat tafnu ila lis-sabah. Au khaufi min syiddati kharrin al-musallin. Atau takut panas karena masanya panas, takut kalau panas kalau siang hari ini. Awil khaufi min syiddati ziham. Nah, atau takut nanti kalau ini penuh berjejal-jejal orang kalau siang hari tunggu sepinya. Nah ini di sini au khaufi min buku'i fitnah, atau takut kalau ada terjadi fitnah. Nah, ini
ternyata terjadi. Nah, maksudnya pemakaman pada malam hari itu terjadi. Hadza waqad dufina sallallahu alaihi wasallam lailan. Rasulullah itu dimakamkan juga pada malam hari. Nah, tapi perintah Rasulullah perintah la tadfanu mautakum lailan. Jadi Nabi sendiri itu dikuburkannya malam hari. Padahal Rasulullah itu melarang menguburkan pada malam hari. Ada kata-kata la tadfanu mautakum lailan. Tidak boleh. Tapi ini makanya rokhasa mungkin karena tidak ada elat-elat yang tadi. Kalau ini. Ini waqad dufina sallallahu alaihi wasallam. Wa dufina keliru. Wa dafanal Imam Ali Fatimah radhiyallahu anha lailan. Sayyidina Ali itu memakamkan putrinya Fatimah malam hari. Ditandangi di Dewi. Ya kan dulu kan di sini kan ketika kita menjalankan bolehkah memandikan suami pada istri kan kita bicara itu. Nah ini Fatimah itu ketika wafat yang nandangi memakamkan itu Ali, ya dibantu orang lain tapi beliau sendiri terjun ikut nandangi pada waktu malam hari. Wa dufina as-sahabah as-siddiq juga Laila. Nah, Abu Bakar Siddiq dimakamkan juga pada waktu malam hari. Ini jadi ternyata banyak kasus-kasus malam hari. Jadi kalau begitu alasannya ya tadi kalau tidak boleh malam hari, kalau terjadi tadi hak-haknya mayit tidak terpenuhi. Kalau semuanya terpenuhi tidak ada masalah, mungkin ya tidak apa-apa memakamkan pada malam hari ini tidak apa-apa. Kalau tidak ada alasan-alasan itu. Nah ini cuma ada hadis ini waqala ini waqad sabata fi hadis Uqbah bin Amir an-nahyu anid dafni fi awqatis salasah. Ini kan ada hadis yang menjelaskan tidak boleh memakamkan jenazah itu pada 3 waktu. Pertama, inda tulu isyamsi hatta tartafi'a, ketika pas matahari terbit tidak boleh. Wa khina yaqumu qaimuz zahirah hatta tazula, ketika matahari pas di tengah tidak boleh ya, pas panas betul. Nah ini kalau di kita mungkin ya ini di panas betul hatta tazula sehingga zawal agak siang sedikit. Wa hina tadifu syamsi lil ghurub hatta taghruba. Nah ini atau matahari mau terbenam. Ini enggak boleh sehingga betul-betul terbenam. Jadi menjelang terbenam juga enggak boleh. Jadi yang baik maka di sini biar pada asar jam 10, jam 9 itu baik. Jam 10, jam 9 atau jam 2. Kalau jam 2 terlalu panas. Ini. Jadi pokoknya waktu-waktu itu yang tidak boleh itu di waktu tulu'us syams, terbitnya matahari sehingga matahari tinggal sedikit, pas matahari di tengah sehingga matahari lingsir ke barat, dan ketika menjelang matahari terbenam sampai matahari terbenam betul. Itu yang enggak boleh. Oke. Ini ya di situ. Jadi dari penjelasan tadi kan ini ada kata-kata dan ada fi'lu. Kalau begini kita pilih yang mana? Ada sabda Nabi, ada fi'lus sahabat. Jadi kita mesti harus pilih yang sabdanya Nabi. Terus kita melihat sahabat kok melakukan fi'lus sahabat itu mungkin karena ada alasan. Oke. Ini fikul hadisnya maka begini. Pertama, karahatud dafni lailan. Makruh memakamkan jenazah pada waktu malam hari, haitsu kana madinatut taksir fi haqqil mayyit bitarkis shalah alaihi wa adami ihsanil kafan. Jadi karena apa?
Karena malam hari itu tempat di mana ya tempat di mana bisa terjadi hak-haknya mayit itu tidak dilaksanakan. Mungkin tidak disolatkan. Oh, disolatkan kan nggak boleh itu. Ataupun kafannya tidak sempurna karena malam hari ini. Mungkin jangan bandingkan kita ada terang dulu, sana nggak ada listrik. Ya, ini. Kemudian kedua, jawaz dafnil mayit lailan. Boleh memakamkan pada waktu malam, alasannya liddarurah, karena ada darurat. Apa darurat itu? Contohnya kau khaufiz ziham, takut nanti kalau penuh sesak, memakamkannya sulit sekali. Tuh. Yang kedua, awit taghyir, atau takut kalau jenazahnya berubah karena mungkin ada sudah terlalu lama. Au ghairi dzalik, ya. Nih, waqad ajazal jumhur ulama membolehkan. Nah, ini minal ulama wal khalaf, ini salaf wal khalaf berarti at-dafna lailan, memperbolehkan menanam jenazah pada waktu malam hari. Li fi'lis sahabah, karena perilaku sahabat. Contohnya kafi'li Abi Bakar wa Ali ridwanullah alal jami', seperti yang dilakukan pada Abu Bakar, yang seperti juga yang dilakukan Ali radhiyallahu anhu. Ini ya, ini padahal dia itu termasuk sahabat. Nah, kita kan boleh mengikuti sahabat dengan alasan ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum. Sahabat itu laksana bulan, laksana bintang. Bi ayyihim ihtadaitum, kapanpun kamu mengikuti ihtadaitum, kamu akan mendapatkan petunjuk. Saya kira di sini dulu pernah ada memakamkan jenazah pada waktu malam hari. Mungkin enggak keliru, ibunya Habib Jamal itu malam hari baru datang dari Jakarta, langsung dimakamkan pada waktu malam. Tapi kan ada galiannya sudah siap siang hari, malam hari, karena mungkin cepat dimakamkan karena sudah datang dari jauh. Tidak apa-apa. Ini jumhur ulama boleh. Ya, oke. Satu hadis lagi. Ini karena sering kita lakukan nanti. Terus nanti berikutnya sudah bab lain itu, jadi masih berkaitan jenazah tapi persoalan lain. An Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu Ja'far khina kutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman wa qad atahum ma yushghiluhum, rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, lama ja'a na'yu Ja'far, ketika datang berita layonannya Ja'far. Na'yu itu berita duka akan kematian Ja'far. Khina kutila, ketika beliau itu terbunuh. Ja'far ini yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, mungkin iya betul. Nih saya bacakan, Ja'far bin Abi Thalib al-Hashimi namanya. Ini Abdullah At-Tayyar. Ada mengatakan Ja'far At-Tayyar. Ya pernah ada anekdot mabur itu karena kata bisa meloncat-loncat, tapi di sini ada ini ahadus sabiqin al-awwalin hajarul hijrataini, pernah 2 kali hijrah Nabi Habasyah dan ke Madinah. Lahu ahadis, ini rawahanu Ibnu Mas'ud wa Ummi Salamah, ini banyak yang meriwayatkan hadis ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis ini, dakhaltul jannah al-barihah, karena Ja'far ini bin Abi Thalib itu wafat pada perang Mu'tah. Jadi Ja'far ini kembarannya Tau'amani, kembaran daripada
Ali bin Abi Thalib, ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib. Namanya Ja'far At-Tayyar. Nah, ini jadi ini. Nah, ketika Rasul atau ada berita akan kematian Ja'far di peperangan, Nabi masih di Medina. Ini berita itu di peperangan, Ja'far wafat. Ini qala ini dakhaltul jannah al-barihah. Nabi bilang, tadi malam saya masuk surga. Fa idzan Ja'far yatiru ma'al malaikah. Ketika itu saya tahu Ja'far berterbangan dengan malaikat. Istasyhada fi ghazwati Mu'tah. Nah ini beliau itu mati syahid pada perang Mu'tah pada tahun 8 dari kehijrahan. Nah, ini di wahya an ihda wa arba'ina sanah. Nah, ini ya. Jadi umurnya ini baru 41 tahun. Di wawujida fi jasadihi sama menajrah. Jadi di jasadnya itu terdapat bid'un wa tis'una. Ada luka itu sampai lebih dari 90 luka. Ini ma baina ramyatin wa ta'natin radhiyallahu anhu. Ini jadi lukanya banyak. Jadi penuh luka ketika beliau berjuang wafat. Terus matinya mati syahid. Nabi mengatakan, saya tadi malam masuk surga, terus saya tahu Ja'far ini terbang bersama malaikat. Terus kata Nabi gini, isna'u li ali Ja'far, tolong keluarga Ja'far itu sampai buatkan makanan. Nah, fa innahu atahum mashghiluhum ini. Jadi karena mereka itu sekarang sedang sibuk akan kematian si Ja'far itu. Jadi ketika itu kan susah, keluarganya susah, suruh membuatkan makanan. Nah, jadi ini boleh. Nah, jadi boleh. Jadi talabu sun'i ta'am li ahli mayit listighali bima nuzila bihim an su'i ta'amim wal amri li istighfar boleh. Jadi kalau ada orang meninggal, terus kita membuatkan makanan untuk orang mati itu. Jangan dia masak, membuatkan makanan untuk orang mati itu. Itu enggak apa-apa. Di sini wal amru lil istighfar. Perintah itu hukumnya sunnah. Nah, ini jadi boleh. Jadi itu termasuk masru'iyatu inasi ahlil mayyit bin sun'it ta'am lahum. Di kita boleh membuatkan makanan untuk orang yang sedang keseripan, itu boleh. Maka di sini kalau ada orang mati, orang bawa beras, bawa ini kalau bentuknya macam itu. Ya, orang Jawa dulu itu mungkin pinter, wali-wali dulu itu masuk. Ya, untuk masakan, yang masak mesti tidak di rumahnya, di rumah sebelah. Tidak ada orang dulu rumahnya yang mati terus itu sibuk, enggak. Yang mati itu tetap ini, yang sibuk rumahnya sebelah memasakkan orang mati itu. Nih, wal amru lil istighfar, hukumnya itu sunnah. Jangan sampai orang yang mati sendiri sibuk, kasihan, dia sudah meninggal kepateh. Jadi yang sibuk itu tetangganya untuk memberi makan orang yang sedang keseripan. Itu hukumnya sunnah. Itu mungkin dulu ulama-ulama kita itu. Jadi kalau ada orang mati ya sama takziah beras. Tapi yang masak bukan rumahnya orang yang mati, tetangganya yang masak diberikan kepada orang yang meninggal dunia. Cuma karena banyak terus orang lain ikut-ikut makan. Itu pun wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada guna dan manfaat kan, dan ada bisa kita aplikasikan. Besok
tinggal persoalan ziarah, mungkin ziarah kubur pun. Wallahu alam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibral mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.